Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Ya, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang keutamaan belajar Al-Quran. Ada yang tahu mengapa sih kita harus belajar Al-Quran? Ya, karena belajar Al-Quran wajib hukumnya dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Al-Quran adalah sumber kehidupan bagi umat Islam. Dengan belajar Al-Quran, kita akan mudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran akan dinilai sebagai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Ada 3 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu mengimani atau mempercayai Al-Quran. Jadi kita harus iman dan percaya bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua yaitu mempelajari Al-Quran. Yang ketiga yaitu mempelajari isi kandungan Al-Quran. Ada yang tahu isi kandungan Al-Quran itu? Jadi isi kandungan Al-Quran itu adalah mempelajari arti-arti dari Al-Quran. Sekarang mari kita baca hadis tentang belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu an Abi sallallahu alaihi wasallam qala hakruman ta'alamahul Qur'ana wallamahu, yang artinya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian yang adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi dan kandungan hadis yang kita baca tadi. Keutamaan belajar Al-Quran. Melalui hadis yang kita baca tadi, ada pesan Rasulullah kepada umat Islam. Yang pertama yaitu perintah belajar Al-Quran, dan yang kedua yaitu perintah mengajarkan Al-Quran. Jadi kita sudah belajar Al-Quran, otomatis kita harus mengajarkan Al-Quran itu. Beberapa keutamaan belajar Al-Quran. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mendapatkan petunjuk dan kebenaran. Yang ketiga yaitu menambah ketakwaan kepada Allah. Yang keempat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Karena di padang mahsyar nanti, ketika kita sudah dikumpulkan dalam keadaan masing-masing, yang hanya akan mendapatkan syafaat hanyalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran harus dengan kesungguhan. Belajar Al-Quran itu harus dengan guru.
karena de- ketika ketika salah membacanya bisa dibenarkan oleh gurunya. Adab belajar Al-Quran yang pertama yaitu membaca dengan keadaan suci dan keadaan posisi tenang dan sopan. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awuz. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran dengan tertil, tidak terburu-buru. Ini yang sering dilakukan oleh anak-anak. Jadi membaca Al-Quran tidak boleh terburu-buru, pelan-pelan saja. Yang penting itu benar. Dan yang keempat yaitu membaca dengan khusyuk. Dan yang kelima yaitu membaguskan suara ketika membaca. Nah, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.